Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Sylvia. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi latihan soal pedagogik part kelima. Yuk simak. Langsung saja soal yang pertama dimulai dari soal yang bernomor 21. Berikut soalnya. Manfaat penggunaan media pembelajaran adalah: A. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. B. Tujuan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa. C. Tujuan siswa akan lebih bervariasi. C. Tugas siswa akan lebih bervariasi. D. Guru turut melakukan kegiatan belajar seperti mengamati, melakukan, dan mendemonstrasikan. Berikut penjelasannya. Di dalam pembelajaran, penggunaan media pembelajaran memberi manfaat sebagai berikut. A. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. B. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa. C. Metode mengajar akan lebih bervariasi. D. Siswa melakukan kegiatan belajar seperti mengamati, melakukan, dan mendemonstrasikan. Jawaban B salah karena seharusnya bahan pengajaran yang akan lebih jelas maknanya bukan tujuan pengajaran. Jawaban C juga salah karena seharusnya metode mengajar yang akan lebih bervariasi bukan tugas siswa. Jawaban D juga salah karena seharusnya siswa yang melakukan berbagai kegiatan tersebut. Jadi yang benar adalah jawaban yang A. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Selanjutnya soal yang kedua bernomor soal 22. Berikut soalnya. Dilihat dari jenisnya yang termasuk media pembelajaran adalah A. Auditif, B. Sederhana, C. Kompleks, D. Audiovisual sederhana. Berikut penjelasan. Media pembelajaran dilihat dari jenisnya dapat dibagi atas 1. Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio, kaset recorder, piringan hitam, dan sebagainya. Media ini tidak cocok untuk orang tuli atau mempunyai kelainan dalam pendengaran. Yang kedua adalah media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media visual ini ada yang menampilkan gambar diam seperti film strip atau film rangkai, slide atau film bingkai, foto, gambar atau lukisan, dan cetakan. Ada pula media visual yang menampilkan gambar atau simbol yang bergerak seperti film bisu dan film kartun. Ketiga, media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan kedua. Jadi pilihan jawaban B dan C salah karena pembagian media pembelajaran dilihat dari bahan pembuatannya. Jawaban D juga salah karena bagian dari jenis media audiovisual. Jadi yang benar adalah jawaban yang A, auditif. Kemudian soal yang ketiga bernomor soal 23. Berikut soalnya. Media pembelajaran yang digunakan untuk memvisualisasikan konsep yang ingin disampaikan kepada siswa adalah A. Chart atau bagan, B. Transparansi, C. Grafik, D. Gambar. Berikut penjelasannya. Chart atau bagan sering digunakan untuk menunjukkan kaitan waktu, peristiwa-peristiwa bersejarah, atau hubungan orang-orang terkenal dengan peristiwa itu. Transparansi merupakan gambar atau film besar yang diproyeksikan oleh guru untuk memvisualisasikan konsep, proses, fakta, statistik, kerangka outline, atau ringkasan di depan kelompok kecil atau kelompok besar. Grafik adalah gambar yang sederhana yang banyak sedikitnya merupakan penggambaran data kuantitatif yang akurat dalam bentuk yang menarik dan mudah dimengerti. Gambar yang dimaksud di sini termasuk foto, lukisan atau gambar, dan sketsa. Tujuan utama penampilan berbagai jenis gambar ini adalah untuk memvisualisasikan konsep yang ingin disampaikan kepada siswa.
Pilihan jawaban A salah karena digunakan untuk menggambarkan hubungan kronologis antara peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jawaban B juga salah karena digunakan untuk memvisualisasikan konsep, proses, fakta, statistik, kerangka outline, atau ringkasan di depan kelompok kecil atau kelompok besar. Jawaban C juga salah karena digunakan untuk menggambarkan data kuantitatif yang akurat dalam bentuk yang menarik dan mudah dimengerti. Jadi yang benar adalah jawaban D, gambar. Kemudian soal yang keempat bernomor soal 24 berikut soalnya. Ciri pembeda antara media pembelajaran dan alat peraga dalam pembelajaran adalah A. Membawa informasi, B. Menanamkan konsep, C. Pergerakan tokoh dalam media, D. Kontak langsung dengan benda konkret. Berikut penjelasannya. Media pembelajaran dapat diartikan bahwa segala sesuatu yang dapat menjembatani informasi antara sumber informasi dan penerima dapat dikatakan sebagai media. Alat peraga menjadikan konsep dan prinsip matematika jelas secara visual atau konkret, atau dapat disentuh, atau bekerja pada suatu konteks. Pilihan jawaban A dan B salah karena merupakan ciri media. Jawaban C juga salah karena merupakan ciri media gerak. Jadi yang benar adalah jawaban D, kontak langsung dengan benda konkret. Selanjutnya soal yang kelima bernomor soal 25. Berikut soalnya. Fungsi alat peraga adalah A. Menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat, B. Menyesuaikan jenis alat peraga dengan cepat, C. Mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam menangkap pengertian, D. Meletakkan dasar-dasar yang nyata untuk berpikir guna mengurangi verbalisme. Berikut penjelasannya. Fungsi alat peraga pembelajaran dapat dibagi menjadi 6 kategori berikut. A. Alat peraga dalam proses belajar mengajar bukan fungsi tambahan. B. Alat peraga pengajaran merupakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi mengajar. Artinya media harus dikembangkan guru. C. Media pengajaran dalam pengajaran, penggunaan integral dengan tujuan dan isi pengajaran. D. Alat peraga dalam pengajaran lebih diutamakan untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam menangkap pengertian yang diberikan guru. E. Alat peraga dalam pengajaran bukan semata-mata alat hiburan, tapi untuk menarik perhatian siswa. F. Alat peraga diutamakan untuk mempertinggi mutu belajar mengajar. Pilihan jawaban A dan B salah karena merupakan prinsip penggunaan alat peraga. Jawaban D juga salah karena merupakan nilai-nilai dasar alat peraga. Jadi yang benar adalah jawaban C, mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam menangkap pengertian. Demikian pembelajaran kita tadi mengenai latihan soal pedagogik part kelima. Nantikan latihan soal pedagogik lainnya maupun latihan soal profesional lainnya di channel YouTube ini. Salah kilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.